Polisi Jawa Tengah menikahi gadis Aceh berawal dari kenalan di Facebook. Ungkapan kalau jodoh tak akan kemana mungkin cocok untuk pasangan ini. Meskipun berbeda provinsi dan berjarak ribuan kilometer, dengan bahasa dan budaya yang berbeda pula, hal itu tak menyurutkan kisah asmara seorang gadis Aceh yang menikah dengan polisi asal Jawa Tengah. Kisah sepasang suami istri beda provinsi ini menarik perhatian publik. Diketahui bahwa keduanya menjalin kasih hingga menuju ke pelaminan usai berkenalan melalui Facebook. Polisi asal Jawa Tengah tersebut menceritakan awal kisah mereka saat pertama kali bertemu. Kombes Aditya Rahman baru selesai membersihkan berkas dari ruang kerjanya. Ia bukan polisi muda lagi, usianya 41 tahun, dengan pangkat komisaris besar polisi, menjabat sebagai kepala bagian operasi di Polda Jawa Tengah. Sepintas hidupnya terlihat lengkap, karier cemerlang, dihormati bawahan, dan sudah memiliki rumah sendiri. Tapi satu hal selalu membuatnya merasa kosong saat malam tiba. Ia masih sendiri. Setelah mandi dan menunaikan salat Isya, Aditya membuka Facebook, media sosial yang selama ini lebih ia gunakan untuk memantau situasi wilayah dan aktivitas masyarakat. Tapi malam itu berbeda. Ia menemukan sebuah komentar menarik di salah satu grup diskusi budaya Indonesia. Komentarnya singkat namun puitis. Aceh bukan hanya tentang kopi dan tsunami, tapi tentang cinta yang sabar menunggu pulang. Nama penggunanya, Salsabila Rashidah. Profilnya sederhana. Perempuan muda berhijab, mengenakan pakaian adat Aceh di foto profilnya. Tak banyak foto pamer kehidupan, hanya potret-potret alam dan beberapa unggahan tentang kegiatan sosial di kampungnya di Banda Aceh. Aditya menatap layar ponselnya cukup lama sebelum akhirnya memutuskan, tambahkan sebagai teman. Beberapa menit kemudian, ajaibnya, permintaan itu diterima. Tanpa basa-basi panjang, Aditya mengetik pesan. Assalamualaikum, salam kenal, saya Aditya dari Semarang. Komentarmu tentang Aceh tadi indah sekali. Salsabila Rashidah sedang menyapu teras rumah ketika ponselnya berbunyi. Di usianya yang 26 tahun, ia adalah guru honorer sekaligus pengelola sanggar tari saman di desanya. Sudah 3 tahun menjanda setelah suaminya meninggal karena kecelakaan laut. Sejak itu, ia hanya fokus membesarkan anak perempuannya yang kini berusia 5 tahun dan membantu orang tuanya. Ia membaca pesan itu dengan alis terangkat. Polisi? Gumamnya. Foto profilnya menunjukkan pria berseragam lengkap. Tak ada hal aneh, bahkan terlihat sangat sopan. Biasanya pesan semacam itu ia abaikan. Tapi ada sesuatu yang membuatnya membalas. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Salam kenal juga. Obrolan singkat malam itu berlanjut jadi panjang. Aditya bercerita tentang pekerjaannya, kesibukan, dan kegemarannya menulis puisi di buku catatan kecil. Sementara Salsabila banyak bercerita tentang budaya Aceh, anaknya, dan aktivitas sosial yang ia lakukan setiap akhir pekan. Hari demi hari, keduanya mulai menantikan waktu untuk bertukar pesan. Tak ada rayuan, tak ada basa-basi murahan. Hanya 2 orang dewasa yang saling berbagi kisah, kejujuran, dan tawa kecil di antara malam yang sepi. Satu malam Aditya berkata, "Kamu seperti ujung Sumatera yang tak pernah kutahu bisa begitu hangat." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Salsabila tersenyum sambil memeluk anaknya yang sudah terlelap. Dengan jantung berdebar, ia mengetik balasan. Kalau Sumatera hangat mungkin karena Pulau Jawa diam-diam sedang mendekat. Sudah hampir 2 minggu Aditya dan Salsabila rutin berkomunikasi. Pagi hari dimulai dengan salam singkat dan doa. Malam hari ditutup dengan cerita tentang kejadian sehari-hari, baik itu tentang razia lalu lintas di Purwokerto atau tentang latihan tari saman di halaman sanggar kecil milik keluarga Salsabila. Di tengah padatnya tugas sebagai polisi senior, Aditya selalu menyisihkan waktu untuk menyapa Salsa, begitu panggilan akrabnya kini. Meskipun hanya lewat teks, terasa hangat. Salsabila bahkan mulai merindukan bunyi notifikasi dari Facebook yang sebelumnya ia anggap sepele. Namun ada satu hal yang selalu menahan langkah keduanya untuk melangkah lebih jauh, realita.
Bagi Aditya, dunia tempat ia berdiri adalah dunia disiplin, tanggung jawab, dan pengabdian. Ia tahu, menjadi pasangan seorang perwira polisi bukan hal mudah, apalagi jika berasal dari latar budaya yang sangat berbeda. Aceh bukan sekadar provinsi lain. Aceh adalah tanah yang menjaga nilai-nilai adat dan agama dengan ketat. Sementara Jawa Tengah, meskipun religius, punya cara yang lebih lunak dalam menyikapi kehidupan sosial. Di sisi lain, Salsabila juga merasa gamang. Bagaimana mungkin aku bisa cocok dengan seorang polisi dari pulau seberang? Aku janda beranak satu, bisik hatinya. Tapi yang membuatnya terus bertahan adalah cara Aditya memperlakukannya dengan penuh hormat. Tak sekalipun Aditya bertanya soal masa lalu. Justru ia sering memuji betapa Salsa adalah sosok ibu tangguh. Aku ingin belajar jadi ayah yang baik suatu hari nanti, tulis Aditya suatu malam. Satu sore, Aditya memberanikan diri menelpon. Suaranya berat dan tenang, seperti yang dibayangkan Salsabila. Salsa, kalau aku ke Aceh, boleh kita bertemu? Pertanyaan itu membuat jantung Salsabila berdetak lebih kencang. Mau ke Aceh? Tanyanya pelan. Iya, aku dapat jatah cuti seminggu. Aku ingin melihat langsung seperti apa tempatmu, keluargamu, dan kamu. Salsabila terdiam lama. Baginya, ini bukan lagi obrolan iseng. Ini nyata. Tapi Aditya, aku belum cerita banyak soal anakku. Aku takut kamu berubah pikiran. Aditya menjawab tanpa ragu. Justru itu alasanku ingin ke sana. Biar aku tahu semuanya sebelum aku yakin melangkah lebih jauh. Salsabila menatap laut dari balik jendela rumahnya malam itu. Anak perempuannya Zahra sudah tidur di pangkuannya. Angin dari pantai membawa harum bunga kenanga dari halaman. Pikirannya penuh dengan pertanyaan, keraguan, dan harapan. Mungkinkah lelaki berseragam dari Jawa ini sungguh-sungguh? Mungkinkah Facebook yang dulu hanya ia anggap hiburan kini membuka pintu cinta baru? Saat itulah pesan baru masuk. Aku tidak tahu masa lalu kamu, tapi aku ingin jadi bagian dari masa depanmu. Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh. Pesawat dari Jakarta baru saja mendarat. Di antara penumpang, pria tegap berpakaian batik biru gelap melangkah keluar sambil menarik koper. Wajahnya tenang, tapi matanya tampak gugup. Kombes Aditya Rahman, perwira dari Semarang, untuk pertama kalinya menjejak tanah Aceh. Salsabila menunggu di luar bersama adiknya, Fadli dan Zahra, anak semata wayangnya. Saat mata mereka bertemu, dunia terasa sunyi sejenak. Assalamualaikum, sapa Aditya. Waalaikumsalam, jawab Salsa dengan senyum tipis. Zahra bersembunyi di balik ibunya. Itu Om Aditya, Ma. Hai Zahra, boleh kenalan sama Om, ucap Aditya sambil berlutut. Zahra tersenyum dan mengangguk. Perjalanan ke rumah Salsa diselimuti angin laut yang sejuk. Sepanjang jalan, Aditya memandangi masjid, warung kopi, dan gapura Aceh yang menandakan perbedaan budaya. Rumah sederhana itu disambut dengan tatapan hati-hati. Ayah Salsa, Pak Hanafiah, seorang pensiunan guru agama, langsung bertanya, "Dari Jawa jauh-jauh, Pak Polisi cari apa di kampung kami?" "Saya ingin mengenal anak Bapak. Bukan sekadar teman, tapi calon istri saya." Ruangan hening. Tapi ibunya, Bu Ramlah, justru berucap, "Orang berani datang dari jauh, tak mungkin main-main." Aditya tinggal di penginapan. Ia datang setiap siang, membantu di sanggar, mengenal warga, dan ikut salat Jumat. Masyarakat mulai menyukai sikapnya. Ia bahkan dekat dengan Zahra, membacakan buku, membelikan jilbab pink, dan menggendongnya ke taman. "Om Aditya kayak ayah," bisik Zahra. Salsabila hanya bisa diam sambil menahan air mata. Di malam terakhirnya, Aditya bicara empat mata dengan Pak Hanafiah. "Jika Bapak izinkan, saya akan kembali bersama keluarga untuk melamar. Jika tidak, saya tetap menghormati keputusan Bapak." Pak Hanafiah menatapnya dalam, "Kalau kau datang dengan niat baik dan mau menjaga anakku seperti kehormatanmu sendiri, pulanglah. Tapi jangan kembali hanya dengan kata-kata." Aditya mengangguk. Ia tahu perjuangan baru dimulai. 3 minggu setelah pulang dari Aceh, Aditya berdiri di ruang tamu rumah ibunya di Banyumanik, Semarang. Di hadapannya duduk Bu Sulastri, ibunda yang membesarkannya sendirian sejak ayahnya wafat saat ia masih taruna. "Jadi kamu serius mau melamar janda anak satu dari Aceh?" "Iya, Bu. Dia perempuan baik, sabar, cerdas, dan dia ibu yang hebat." Bu Sulastri menutup mata sejenak, lalu menghela napas panjang. "Ibu cuma takut kamu kecewa, kariermu bagus.
Tak semua orang bisa menerima perbedaan budaya dan masa lalu. Aku nggak butuh yang sempurna, Bu. Aku butuh yang bisa berjalan bersamaku dengan tenang. 2 minggu kemudian, 2 mobil dinas polisi berhenti di depan rumah keluarga Salsabila. Rombongan keluarga Aditya datang membawa niat baik. Di antaranya Bu Sulastri, 2 sepupu, dan sahabat Aditya dari Kor Brimob. Acara lamaran digelar sederhana di halaman rumah. Hiasan kain putih dan anggrek hutan khas Aceh jadi latarnya. Prosesi dimulai dengan tukar pantun adat dan penyerahan sirih. Salsabila duduk di dalam rumah mengenakan baju kurung merah hati. Zahra duduk di samping menggenggam tangan ibunya. Di luar, detak jantung Aditya berdebar meski wajahnya tenang. Dengan ini kami dari keluarga Hawidodo dan Ibu Sulastri bermaksud melamar putri Bapak Hanafiah dan Ibu Ramlah untuk putra kami, Aditya Rahman. Pak Hanafiah yang duduk paling depan menatap tajam namun berwibawa. Lamaran ini kami terima, dengan syarat. Hining, adat kami bukan mainan. Kalau Aditya bersedia belajar adat Aceh dan tidak mengubah putri kami jadi seperti Jawa, maka kami ridho. Aditya berdiri. Ia membungkuk lalu berkata, saya siap belajar. Saya tidak datang untuk mengubah siapapun, tapi untuk berjalan bersama. Saya akan mencintai Salsabila tanpa menghapus Aceh dari dirinya. Kata-kata itu menyentuh hati semua yang hadir. Bahkan Bu Sulastri diam-diam menyeka air mata. Malamnya Salsabila berdiri di halaman menatap langit. Aditya menghampiri. Salsa? Iya? Terima kasih. Sudah beri aku alasan pulang ke tempat yang tak pernah aku kenal. Tapi langsung kurasa rumah. Dan terima kasih. Sudah membuatku percaya cinta itu bisa datang. Bahkan lewat Facebook. Tapi ujian cinta belum selesai. Karena di episode berikutnya, kabar hubungan mereka menyebar ke media sosial dan tidak semua menyambut baik. 2 hari setelah lamaran, seorang kerabat Salsabila mengunggah video pendek saat Aditya menyerahkan seserahan. Terlihat seragam kehormatan Polri, senyum Salsabila, dan Zahra mencium tangan Aditya. Tak lama video itu viral, judulnya, Polisi Ganteng Jawa Tengah lamar janda anak 1 asal Aceh. Komentar membanjir. Wah, bukti cinta tak kenal status. Polisinya kena pelet. Kenapa pilih janda sih? Di Semarang, Aditya hanya diam. Tapi di Banda Aceh, Salsabila terpukul. Apa salahku menerima cinta lagi? Zahra menggenggam tangan ibunya. Om Aditya bilang kita keluarga. Esoknya, Aditya dipanggil atasan di Polda. Kamu tahu, Dit, seorang kombes yang viral karena urusan pribadi bisa jadi isu politik. Saya tak main-main, Pak. Saya serius. Baik, tapi siap ambil keputusan kalau ini melebar. Sore harinya Aditya menelepon. Salsa, aku nggak akan mundur. Kita harus kuat. Jangan peduli komentar orang. Kalau ini merusak kariermu? Kalau karierku hancur karena memilihmu, itu bukan karier yang layak. Lalu ia bertanya, Salsa, kamu siap buka masa lalu sepenuhnya? Malam itu, Salsa memandang foto almarhum suaminya, Zikri. 5 tahun lalu hilang saat melaut. Tak ada jasad, hanya puing kapal dan kenangan. Ada luka yang belum sepenuhnya sembuh. Belum semua Aditya tahu tentang keluarga almarhum yang dulu menolak Zahra, tentang trauma kehilangan yang ia simpan rapat. Keesokan pagi, Salsabila mengirim pesan, aku mencintaimu, tapi aku juga membawa luka. Zahra saksi kehilangan. Aku tak sempurna, tapi kalau kamu tetap ingin bersamaku, jangan hanya cinta saat aku kuat. Cintailah juga saat aku takut, ragu, atau terdiam. Balasan Aditya singkat. Kita tak akan menyembuhkan luka satu sama lain, tapi bisa saling jaga agar tak semakin sakit. Aku tetap di sini, Salsa. Selalu. Namun ujian belum selesai. Di balik layar, seseorang dari masa lalu Salsabila mulai memperhatikan seseorang yang belum benar-benar ikhlas melepaskan. Matahari tenggelam di laut Ujong Pancu. Di antara perahu dan jaring nelayan, seorang pria berdiri menatap laut. Marzuki, abang almarhum Zikri, suami pertama Salsabila. Ia baru saja melihat video lamaran Aditya dengan Salsabila. Wajahnya tegang, tangannya mengepal. Istrinya berteriak dari dapur, "Itu janda Zikri, adikmu." Marzuki tak percaya. Dalam adat mereka, janda adik harus tetap dalam pengawasan keluarga. Dan sejak awal, keluarga Zikri menolak Zahra, anak kecil itu dianggap bukan darah mereka karena jenazah Zikri tak pernah ditemukan.
Dia lupa Zikri mati buat dia dan anaknya, gumam Marzuki. Sementara itu, Salsabila sibuk di sanggar tari, Zahra bermain lompat tali. Pesan dari Aditya terus datang. Selamat pagi calon istriku, hari ini kamu harus bahagia. Salsabila tersenyum meski belakangan mimpinya sering dihantui laut gelap dan suara perahu karam. 3 hari kemudian, Marzuki muncul di halaman rumah keluarga Salsabila. Pak Hanafiah yang duduk di teras langsung berdiri. Kami dari keluarga almarhum Zikri tak pernah izinkan jandanya dinikahi orang luar, apalagi polisi. Ini soal harga diri. Pak Hanafiah menjawab tegas. 5 tahun kalian diam tak peduli pada anak istri adikmu. Sekarang ada yang menghargai mereka. Kalian datang? Zahra darah Zikri. Kalau dia menikah, anak itu ikut kami, balas Marzuki. Salsabila memeluk Zahra sambil menangis. Kalian bahkan tak pernah mengakuinya? Malamnya Salsabila menelepon Aditya. Bang, keluarganya Zikri datang. Mereka ancam ambil Zahra. Kalau mereka mau Zahra, mereka harus ambil aku juga, karena dia sudah jadi anakku. Tapi ini bukan Jawa, Bang. Mereka bisa main adat. Maka aku akan datang. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai pelindung. Salsabila keluar rumah menatap bulan sabit yang menggantung di langit. Ia tahu cinta ini sedang diuji. Bukan soal rasa, tapi keberanian untuk melindungi apa yang berharga. Aditya tiba kembali di Banda Aceh saat azan maghrib berkumandang. Kali ini ia tak datang sendiri. Ia membawa ibunya, Bu Sulastri, dan 2 perwira sahabatnya sebagai saksi. Tak ada seremoni, hanya tekad. Melindungi 2 orang yang kini sudah ia anggap keluarga, Salsabila dan Zahra. Sesampainya di rumah, suasana tampak tegang. Pak Hanafiah menyambut, wajahnya murung. Fadli, adik Salsa, mondar-mandir di halaman sambil membawa tongkat bambu. Mereka menyebar isu, Mas, bisik Fadli. Apa saja? Katanya Zahra bukan anak sah. Katanya kamu merusak adat. Aditya mengepal tangan, tapi tetap tenang. Aku akan bicara langsung dengan mereka. Pagi harinya, Aditya minta pertemuan terbuka di balai desa, menghadirkan keluarga Zikri, tokoh adat, dan saksi desa. Ia berdiri di tengah lingkaran. Saya Aditya Rahman, Kombes Polisi, calon suami Salsabila. Saya datang bukan melawan adat, tapi cari keadilan. Anak yang tak pernah kalian akui 5 tahun, kalian rebut saat ia punya ayah baru? Marzuki menjawab, kami punya hak atas darah adik kami. Aditya mendekat. Buktikan Zahra darah Zikri secara hukum. Jangan hanya pakai emosi. Tokoh adat Teungku Imran angkat bicara. Kalau tak ada dasar kuat, hak asuh tetap pada ibunya. Pak Hanafiah berdiri. Dan kalau ayahnya. Marzuki menggertak. Kau bawa polisi buat tekan kami? Saya datang sebagai calon suami. Tapi kalau kalian pakai tekanan, saya akan pakai jalur hukum. Suasana makin panas, tapi tetap terkendali berkat kehadiran aparat dan tokoh adat. Keputusan Teungku Imran. Selama tak ada bukti kuat, Zahra tetap dalam asuhan ibunya. Dan jika pernikahan dilanjutkan, sah menurut adat dan negara. Malam itu Zahra tertidur di pangkuan Aditya. Di teras, Bu Sulastri duduk bersama Bu Ramlah. 2 ibu dari 2 dunia berbeda, mulai saling memahami. Salsabila menatap Aditya dari ambang pintu. Kamu yakin enggak menyesal? Aditya menoleh tersenyum. Bukan jalan ini yang kupilih, tapi kamu. Aku siap hadapi apapun kalau kamu di ujungnya. Salsabila duduk di sampingnya. Tak banyak bicara. Hanya diam yang hangat. Bulan menggantung tinggi. Angin laut berembus pelan. Pernikahan mereka tinggal menghitung minggu. Tapi cinta mereka baru saja melewati ujian pertama. Melawan bayang-bayang masa lalu dengan keberanian hari ini. 3 minggu menjelang hari pernikahan, rumah keluarga Salsabila dipenuhi kesibukan. Di ruang tengah, para ibu menyiapkan sirih dareh dan anyaman janur untuk dekorasi. Di halaman, pemuda kampung membangun pelaminan kayu beratap tameh khas Aceh dengan ornamen merah, kuning, dan hitam. Bendera kecil berkibar di tali jemuran. Aditya ikut bekerja. Seragamnya diganti sarung dan kaos polos. Tangannya tak canggung mengangkat papan dan memaku sambil bercanda dengan para pemuda. Nggak nyangka kombes bisa juga angkat palu ya, goda Fadli. Kalau palu hukum bisa, masak palu kayu nggak bisa, balas Aditya sambil tertawa. Bu Sulastri dari teras memperhatikan diam-diam. Wajahnya tenang, kali ini tanpa keraguan. Ia sudah melihat sendiri betapa dalam cinta putranya, bukan hanya pada Salsa, tapi pada budaya yang tak ia lahirkan. Di malam hari usai Isya, keluarga besar berkumpul untuk maulangga, malam doa dan restu keluarga.
Pak Hanafiah berdiri, memulai pembicaraan dengan suara bergetar, dan Salsabila, anakku, selama ini kami menjaga luka hatimu dalam diam, tapi malam ini kami melepasmu. Bukan karena kami ingin kehilanganmu, tapi karena kami percaya kau akan lebih bahagia. Salsabila menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Dan Aditya, lanjut Pak Hanafiah, engkau bukan tamu lagi di rumah ini. Engkau adalah anak kami. Bu Ramlah menggenggam tangan Bu Sulastri yang duduk di sampingnya. Tak ada kata-kata, hanya genggaman hangat dari dua ibu yang kini tak lagi terpisah oleh adat atau kota asal. Keesokan harinya, Aditya mengajak Salsabila ke pinggir pantai Lhoknga. Hanya mereka berdua, ditemani semilir angin dan langit biru cerah. "No, Salsa, aku tahu nanti akan banyak tantangan lagi, tapi aku ingin kamu tahu satu hal." "Apa itu?" "Aku nggak mencintaimu karena kamu kuat. Aku mencintaimu bahkan saat kamu lemah, saat kamu ragu, saat kamu takut. Karena semua itu juga bagian dari kamu." Salsabila tak menjawab. Ia hanya tersenyum, lalu menyandarkan kepalanya ke bahu Aditya. Sesaat dunia menjadi sunyi, hanya debur ombak dan suara burung yang lalu lalang. "Dan satu lagi," kata Aditya pelan. "Aku ingin adakan akad di halaman rumahmu, di bawah pohon mangga itu. Tempat pertama kali kita duduk bersama waktu aku datang." "Di bawah pohon mangga?" tanya Salsa terkejut. "Iya, supaya nanti Zahra bisa bilang, itu tempat ayah menikahi ibu." Sementara persiapan terus berjalan, dari kejauhan seseorang mengamati rumah itu. Matanya tajam, mengenakan jaket lusuh, dan memegang ponsel tua. Ia menatap foto Salsabila dan Aditya dengan wajah kelam. "Kau pikir semuanya selesai begitu saja?" bisiknya pelan. Bayangan dari masa lalu belum benar-benar sirna. Di balik kebahagiaan yang sedang dirangkai, sebuah konflik baru perlahan mendekat. Dan kali ini, bukan hanya cinta yang akan diuji, tapi juga keselamatan. H1 menjelang akad nikah. Udara Banda Aceh terasa berbeda malam itu. Langit bersih, bulan terang menggantung seperti lampu gantung raksasa. Rumah keluarga Hanafiah dihiasi lampu pelita dan kain songket Aceh. Warga kampung ramai membantu. Ibu-ibu di dapur, bapak-bapak memasang kursi, anak-anak kecil berlarian membawa bunga tabur. Tapi di tengah kegembiraan itu, Salsabila merasa gelisah. Sejak sore, firasat buruk tak mau hilang dari dadanya. Saat membantu Bu Sulastri menggulung sirih untuk tamu, tangannya gemetar tanpa sebab. "Kenapa, nak?" tanya Bu Sulastri lembut. "Entahlah, Bu. Rasanya seperti ada sesuatu yang belum selesai." Bu Sulastri menggenggam tangannya. "Rasa takut itu wajar. Tapi lihatlah anakmu, dan pria yang akan jadi suamimu. Tak ada yang akan membiarkanmu hadapi apapun sendirian." Sementara itu, Aditya duduk di teras bersama Fadli dan dua sahabatnya dari Korps. Mereka bertiga sedang menyusun jadwal keamanan ringan, mengantisipasi kemungkinan gangguan di hari akad. "Mas, kamu ini mau nikah apa mau operasi pengamanan?" canda Fadli. "Kalau bisa dua-duanya," jawab Aditya. Tiba-tiba, salah satu warga datang terburu-buru. "Pak Kombes, tadi ada yang mondar-mandir dekat belakang rumah. Gelagatnya aneh." Aditya langsung berdiri. "Siri-sirinya?" Jaket abu-abu, tinggi, agak kurus, seperti orang luar kampung. Aditya saling tatap dengan sahabatnya. Ia ingat kembali wajah lelaki yang pernah dilihat sekilas di pasar 2 hari lalu. Wajah asing yang terlalu sering muncul diam-diam. Malam makin larut. Setelah Zahra tertidur, Salsabila berdiri sendiri di depan cermin kamarnya. Ia mengenakan selendang kuning warisan ibunya, simbol restu dalam adat Aceh. Di cermin, ia melihat bayang dirinya bukan lagi janda yang menyimpan luka, tapi calon pengantin yang akan memulai hidup baru. Di meja, tergeletak foto lama almarhum Zikri. Ia mengambilnya pelan, menatapnya. "Maafkan aku, Zikri, aku tidak melupakanmu, tapi aku ingin hidup. Zahra butuh rumah baru, dan aku juga." Ia lalu menyimpan foto itu ke dalam kotak, lalu menutupnya dengan tenang. Sementara itu, di luar desa, pria misterius itu duduk di atas sepeda motor tua. Di tangannya ada amplop cokelat berisi dokumen fotokopi dan selembar kertas dengan tulisan tangan. "Jika akad berlangsung, rahasia ini akan aku buka. Lihat siapa sebenarnya anak itu." Pagi hari menjelang akad, suasana berubah khidmat.
Pendopo di halaman dipenuhi tamu, angin sejuk bertiup pelan. Di bawah pohon mangga yang rindang, pelaminan adat berdiri anggun. Aditya duduk bersimpuh mengenakan beskap putih dan peci hitam berbordir emas. Di seberangnya, Pak Hanafiah duduk sebagai wali. Zahra duduk di pangkuan Bu Sulastri, mengenakan baju kurung kecil dengan mata berbinar. Salsabila belum keluar dari kamar. Tapi di tengah sakralnya suasana, seseorang menyusup ke antara tamu. Wajahnya tak dikenal, jaket abu-abu membungkus tubuhnya, dan di tangannya tergenggam amplop coklat. Suasana di bawah pohon mangga terasa sakral. Aditya duduk bersimpuh mengenakan beskap putih, wajah tenang. Para tamu memadati pendopo, sebagian mengabadikan momen sakral ini. Imam mulai membacakan doa sebelum akad. Namun di antara kerumunan pria berjaket abu-abu berjalan perlahan, di tangannya tergenggam amplop coklat. Zahra menoleh lalu menunjuk, "Ma, itu om aneh yang aku lihat di pasar waktu itu." Salsabila yang baru keluar mengenakan busana adat merah marun langsung pucat. "Itu, Juliansyah." Dua sahabat Aditya langsung bergerak. Mereka menarik pria itu ke pinggir. Marzuki yang hadir ikut berdiri. "Kau adik iparnya Zikri ya?" Juliansyah berkata lantang. "Sebelum akad berlangsung, semua harus tahu, Zahra bukan anak Zikri." Ia mengangkat akte kelahiran fotokopi, menunjuk kolom nama ayah yang kosong. "Zikri hilang sebelum anak itu lahir. Tidak ada bukti Zahra darah Zikri." Geger. Imam berhenti membaca. Warga mulai berbisik. Salsabila maju, memeluk Zahra yang mulai menangis. "Cukup! Aku hamil 2 bulan saat Zikri pergi. Aku trauma dan tak sempat urus namanya, tapi Zahra bukan anak haram." Pak Hanafiah maju. "Juliansyah, kau datang membawa luka, bukan keadilan." Aditya maju, merobek amplop itu, lalu membuangnya. "Zahra anakku. Aku tak menikahi wanita tanpa masa lalu. Aku memilih mereka karena mereka bertahan." Imam bertanya, "Wali tetap merestui?" "Saya wali dan kakeknya," jawab Pak Hanafiah. "Akad boleh dilanjutkan." Beberapa menit kemudian, suasana tenang. Zahra duduk di pangkuan Aditya. Imam mengulangi ijab kabul. "Saya nikahkan engkau, Aditya Rahman bin Widodo, dengan Salsabila binti Hanafiah. Saya terima nikahnya dengan mas kawin emas 20 gram dibayar tunai." Tepuk tangan dan takbir menggema. Air mata haru mengalir. Bahkan Marzuki menunduk terdiam. Malamnya, di ruang tamu, Aditya dan Salsabila duduk berdua. Zahra tertidur di kamar. "Maaf hari ini begitu kacau," bisik Salsa. "Justru ini sempurna, karena cinta kita kuat," jawab Aditya. "Masih mau punya anak dariku?" "Aku bahkan mau 5, jawabnya sambil tersenyum. Mereka tertawa. Angin laut berembus pelan. Tak ada lagi amplop. Yang tersisa hanya 2 hati yang kini satu, dan seorang anak kecil yang akhirnya punya ayah. 3 hari setelah akad, kehidupan baru dimulai di rumah sederhana peninggalan kakek Salsabila. Tak ada bulan madu mewah, tapi ada yang lebih penting, rasa pulang. Aditya mengambil cuti sepekan, bukan untuk liburan, tapi beradaptasi sebagai suami dan ayah. Ia bantu Bu Ramlah menyapu, siang masak bersama Salsa. Zahra tak lepas dari pelukannya. Saat Zahra pertama kali memanggil, "Ayah," Aditya terdiam, matanya berkaca. Ia peluk anak itu seperti dunia tak lagi berat. Namun pasca menikah tak hanya soal senyum. Perbedaan mulai muncul, kadang terasa besar. Pagi itu Salsabila masak sayur plik-u dan sambal ganja. Aditya mencicipi lalu berdehem, "Sedikit asin sayang." Salsabila diam. "Tapi minta resep ibu saya, kami terbiasa begini." Aditya sadar salah ucap, tertawa pelan. "Mungkin lidahku saja yang belum siap jadi orang Aceh sepenuhnya." Mereka saling pandang, lalu tertawa. Pernikahan adalah menyatukan 2 kebiasaan, bukan sekadar budaya. Sore, Aditya duduk di beranda, seragam dinas tergantung di dalam kamar. Besok ia harus kembali berdinas ke Jawa Tengah. Tapi hatinya berat. Fadli datang bawa kopi. "Kalau kamu pulang ke Jawa, bagaimana Salsa?" "Aku ingin ajak mereka, tapi takut memaksanya." Fadli menatap langit. Salsa keras kepala, tapi kalau cinta, dia akan ikut berjuang. Malam setelah Zahra tidur, Aditya dan Salsa bicara. "Besok aku kembali ke Jawa," kata Aditya. "Aku tahu. Aku ingin kamu dan Zahra ikut." Salsabila diam. Menatap foto ayahnya di dinding. "Aku baru merasa diterima lagi di kampung ini." Aditya menggenggam tangannya. "Aku tak akan memaksamu, tapi kita bisa mulai hidup di tempat baru."
Zahra sekolah dengan tenang, kamu mulai lagi tanpa bayangan siapapun. Salsa menarik napas panjang. Beri aku waktu, sampai kenduri 7 hari selesai. Aditya mengangguk. Aku tunggu. Rumah bukan tempat, rumah itu siapa yang bersamamu. Angin malam Aceh berembus pelan. Dari dapur, aroma kopi sore masih tersisa. Di kamar, Zahra tidur memeluk boneka yang ia beri nama Pak Polisi. Tapi jauh di Jawa Tengah, seseorang membuka laporan lama bertuliskan nama Aditya Rahman. Wajahnya gelap. Kau pikir bisa hidup tenang, Kombes? Di sebuah kantor di Jawa Tengah, seorang pria berpakaian sipil membaca lembaran tua bertanda Internal Investigasi, Unit Khusus. Nama di atas dokumen, Aditya Rahman. Ia menyalakan rokok, menyipitkan mata. Kau pikir bisa sembunyi di balik cinta dan pangkat, ya, Kombes? Di mejanya 2 foto, satu Aditya muda, satu lagi tangkapan layar berita pernikahan Aditya dan wanita Aceh. Di bawahnya tertulis dengan spidol merah, luka lama belum selesai. Sementara itu di Aceh, Aditya duduk bersama Zahra di bawah pohon mangga. Mereka menyusun puzzle bergambar peta Indonesia. Ini Jawa Tengah, tempat ayah bertugas. Di sini? Tanya Zahra. Iya, nanti kamu akan lihat sendiri. Dari kejauhan, Salsabila melihat mereka. Senyumnya manis tapi hatinya masih bimbang. Malam harinya, kenduri 7 hari pernikahan berlangsung meriah. Rumah penuh tamu, suara rebana bersahut-sahutan, hidangan khas Aceh berjejer di meja. Di sela keramaian, seorang pria asing datang. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Ridwan dari Mabes Polri. Ada laporan yang harus dibuka kembali soal penembakan di Temanggung 5 tahun lalu. Wajah Aditya menegang. Laporan itu sudah ditutup. Ya, tapi ada saksi baru, dan dia menyebut namamu. Salsabila mendekat setelah Pak Ridwan pergi. Masih ada masalah? Belum tentu, jawab Aditya cepat. Tapi ekspresinya menjelaskan lebih banyak dari kata-katanya. Malamnya Aditya duduk sendiri di teras. Aroma dupa sisa kenduri masih samar. Salsabila datang membawa 2 cangkir teh. Mas, kamu boleh jujur. Apa yang kamu sembunyikan? Aditya terdiam. 5 tahun lalu, aku pimpin operasi penangkapan gembong senjata ilegal. Salah satu tewas. Kini keluarganya muncul, bilang aku salah target. Salsabila menghela napas. Jadi ini alasan kamu sering gelisah? Aditya menatapnya. Aku nggak sempurna, Sa. Tapi aku tak pernah lari dari tanggung jawab. Aku tahu. Tapi aku juga takut Zahra melihat ayahnya dijatuhkan bukan karena salah, tapi karena sistem. Esoknya, Aditya berangkat ke Jawa. Zahra menangis, Salsa diam, menggenggam surat keputusan mutasi sebagai guru ke Semarang yang belum ia beritahu Aditya. Karena beberapa luka perlu waktu, dan beberapa kabar perlu momen yang tepat. Hari-hari di Semarang kembali sibuk bagi Aditya. Seragam kebanggaannya kembali ia kenakan, tapi di balik senyumnya ada tekanan yang ia simpan. Laporan investigasi lama telah menimbulkan gelombang kecil. Tak ada tuduhan resmi, tapi ada bisik-bisik di lorong, sorot mata curiga, dan rapat-rapat tertutup. Di antara tumpukan dokumen, Aditya menatap foto kecil. Dirinya bersama Salsabila dan Zahra. Tangannya menggenggam gambar itu erat. Di Aceh, Salsabila memproses mutasi sebagai guru ke Semarang. Tak mudah. Bu Ramlah dan warga sempat mencoba menahannya. Kau yakin pergi jauh, nak? Saya ingin jadi istri dan ibu yang utuh. Pak Hanafiah pun berkata, kalau kau yakin laki-laki itu menjagamu, kami tak halangi. 3 pekan sejak perpisahan, Aditya belum tahu bahwa Salsa dan Zahra sedang menuju Semarang. Ini bukan kejutan romantis, tapi langkah pasti. Dalam perjalanan ke bandara, Zahra bertanya polos. Kenapa kita pindah, Ma? Karena rumah itu tempat di mana orang yang mencintai kita menunggu. Di Semarang, badai kecil membesar. Saksi bernama Randy Maulana, mantan informan, menyebut Aditya salah target dalam operasi 5 tahun lalu. Tak ada bukti kuat, hanya pernyataan dan 1 rekaman samar. Kapolda memanggil Aditya. Kami percaya padamu, Dit. Tapi opini bisa membunuh sebelum fakta bicara. Kalau harus dibuka ulang, saya siap, jawab Aditya. Asal saya tak menodai seragam ini dengan kepengecutan. Hari itu Aditya mendapat kabar, saksi ingin menarik pernyataan, minta bertemu diam-diam. Lokasinya, gudang kosong markas lama. Aditya berangkat bersama 2 anggota. Di tempat itu, suasananya gelap. Tiba-tiba, brak! Ia dijegal dari belakang. 2 orang bertopeng menyerangnya. Ini buat 5 tahun lalu, Komandan. Aditya melawan.
satu penyerang kabur, satu berhasil ditangkap. Di waktu hampir bersamaan, pesawat dari Aceh mendarat. Salsabila dan Zahra dijemput petugas, langsung dibawa ke rumah dinas yang bersih namun sepi. Malamnya, Aditya pulang dengan luka di pelipis. Ia terkejut saat pintu rumah terbuka. "Ayah!" Zahra berlari memeluknya. Salsabila berdiri di belakang, menatap cemas. "Apa yang terjadi?" "Hadiah dari masa lalu, tapi rumah kita sudah lengkap. Aku siap bertarung lagi." Mereka berpelukan. Tapi di tempat lain, rekaman asli pesan suara ditemukan, dan kini seseorang sedang menjualnya ke pihak yang tak dikenal. Pagi di rumah dinas Aditya di Semarang terasa lebih hangat. Salsabila menata meja makan kecil, Zahra sibuk mewarnai di lantai dengan buku bergambar polisi dan peta. Aditya tersenyum melihat mereka. Tapi di balik senyum itu, pikirannya kacau. Semalam ia dapat laporan. Rekaman suara lama yang disebut bukti keterlibatannya beredar di forum gelap dengan judul "Perintah Tembak dari Perwira Tinggi." Kalau rekaman itu valid, aku bisa hancur batinnya. Di kantor, Aditya dipanggil Kapolda. Di meja, ada satu flash disk. "Kami temukan ini. Sekarang semua bertanya kamu bersalah atau tidak." Flash disk diputar. Terdengar suara, "Tembak yang itu saja. Urusan kita selesai." Suara itu mirip miliknya. Tapi potongannya aneh, tidak lengkap. Aditya langsung menolak. "Itu editan. Kalimat itu dari briefing malam. Sudah dipotong dan dimanipulasi." Kapolda mengangguk. "Aku tahu. Tapi media tak butuh kebenaran penuh. Mereka cukup headline." Sore harinya, Aditya pulang lebih awal. Ia duduk di tangga rumah, termenung. Salsabila datang membawa teh. "Kamu terlihat lelah," ucapnya. "Kalau aku jatuh, aku bisa kehilangan semuanya." Salsabila menatapnya serius. "Kalau kamu kehilangan jabatan, masih bisa bangkit. Tapi kalau kamu hilang kepercayaan pada dirimu, kamu bukan Aditya yang aku kenal." Kalimat itu menancap dalam. Keesokan harinya, Aditya perintahkan timnya telusuri metadata rekaman. Hasilnya mengejutkan. File berasal dari laptop Irwan Saputra, mantan anggota Intel yang dulu Aditya laporkan karena manipulasi laporan. Ini bukan soal operasi, ini balas dendam. Sementara itu Irwan duduk di kafe bersama pria berjas abu-abu. Ia menyerahkan flash disk baru. Kalau ini naik ke media besar, dia tamat. Dan saat dia jatuh, kita ambil kursi yang ditinggalkan. Malamnya Aditya duduk dengan Salsa dan Zahra. Zahra menunjukkan gambar. "Ini kita ayah, aku ibu dan kamu di tengah." Aditya tersenyum. Yang paling sulit bukan menangkap penjahat, tapi menjaga nama baik tanpa mengotori tangan. "Tapi kamu enggak sendirian," kata Salsa. "Dan kita balas dengan hati yang bersih," tambah Zahra polos. Aditya memeluk mereka. Ia tahu pertarungan ini belum selesai, tapi kali ini ia tak sendiri. Pagi itu Aditya berdiri di depan cermin. Seragam lengkap, tapi ada bekas luka di pelipis, sisa insiden gudang tempo hari. Ia bicara lirih ke dirinya sendiri. "Kalau hari ini aku jatuh, setidaknya aku jatuh dalam keadaan jujur." Di ruang makan, Salsabila membantu Zahra bersiap sekolah. Tawa kecil mereka menghangatkan rumah. Tapi Aditya tahu, badai masih menunggu di luar. Pukul 9 Aditya hadir di rapat etik dan pengawasan. Layar besar menampilkan isi flash disk, rekaman suara, kutipan laporan operasi Temanggung, dan berita-berita miring. Seorang petugas berkata, "Ada manipulasi digital, 2 audio digabung, briefing dan pelatihan taktis." Aditya mengangguk. "Saya tahu pelakunya, Irwan Saputra. Sudah saya laporkan dulu." Ketua tim menjawab datar. "Kami sedang melacak, tapi publik sudah terlanjur percaya versi palsu." Aditya tegak berdiri. "Kalau begitu beri saya izin bicara langsung." Sore itu, konferensi pers digelar. Aditya berdiri di podium. Topi dilepas, mata menatap kamera. "Nama baik saya dipertanyakan, tapi saya tak akan sembunyi." Ia jelaskan rekaman itu, konflik lama dengan Irwan, dan isi sebenarnya dari operasi 5 tahun lalu. "Saya bukan pahlawan, tapi saya bukan pengecut. Kalau harus diuji, saya siap." Akhir ucapannya. "Jabatan bisa hilang, pangkat bisa turun, tapi integritas tak bisa dicuri." Di rumah, Salsabila dan Zahra menonton siaran langsung. Zahra tepuk tangan. "Itu ayahku, ayah pemberani." Salsabila menitikkan air mata karena bangga. 3 hari kemudian, hasil investigasi keluar. Aditya dinilai tidak bersalah, rekaman dimanipulasi, dan pelaku masih diburu. Namun,
Aditya dimutasi dari posisinya, digeser ke bagian analisis dan pengembangan wilayah. Sanksi tak tertulis. Reaksinya hanya senyum. Kalau sistem tak bisa mengangkatku, setidaknya aku tak jatuh karena dusta. Malamnya, Aditya duduk di teras rumah, surat mutasi di tangan. Kamu kecewa? Tanya Salsabila. Enggak, cuma sadar berdiri di jalan terang kadang bikin kita terlalu mencolok. Salsabila menggenggam tangannya. Tapi di jalan terang itu kamu kelihatan paling tampan. Mereka tertawa. Dari jendela Zahra berkata, ayah masih polisi kan? Salsabila menjawab sambil senyum. Iya nak, tapi sekarang ayah juga jaga kita. 2 bulan berlalu sejak Aditya dimutasi ke bagian analisis wilayah. Kantor barunya tenang, tugasnya tak lagi di lapangan. Banyak menganggap ini penurunan, tapi bagi Aditya, ini waktu untuk bernapas. Kamu seperti pejuang baru keluar dari perang, canda Salsabila suatu sore. Tapi tetap siap diseret masuk lagi, jawab Aditya sambil tersenyum. Suatu pagi, saat membuka berkas, Aditya terkejut melihat nama yang familiar. Irwan Saputra, buron, terakhir terdeteksi di perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur. Kini ia terlibat jaringan distribusi senjata ilegal. Aditya bicara dengan rekan Intel. Aku mau turun tangan. Dia bukan sekadar ancaman buat negara, tapi juga buat keadilan. Tapi kamu di luar lingkup itu sekarang, kata sang rekan. Aku bukan turun, aku kembali. Diam-diam Aditya menyelidiki. Ia menyamar dan mendatangi pasar Loak, tempat pertemuan transaksi senjata. Di sana, ia bertemu Pak Darto, informan lama. Irwan nggak sembunyi lagi, Mas. Dia malah rekrut mantan aparat yang kecewa. Mereka mau apa? Menghancurkan sistem dari dalam. Di sisi lain, Salsabila mulai aktif mengajar di sekolah dasar. Ia dicintai murid dan dihormati rekan guru. Suatu siang, kepala sekolah menghampiri. Bu Salsabila, ada tamu, mengaku teman lama. Salsabila terkejut. Di ruang tamu sekolah berdiri wanita berjilbab krem dan kacamata hitam. Masih ingat aku? Itu Maya, mantan tunangan Aditya. Aku dengar segalanya, tapi satu hal belum pernah aku akui. Salsabila diam. Akulah yang kirimkan data awal ke Irwan, tapi aku tak tahu akan disalahgunakan. Kenapa? Sakit hati. Tapi itu bukan cinta yang pantas dibela. Salsabila menjawab tenang. Kalau menyesal bantu perbaiki, bukan dengan kata-kata. Malamnya Aditya pulang ke rumah. Wajahnya lelah. Aku ketemu Maya, kata Salsabila. Aditya berhenti. Dia minta maaf dan mengaku terlibat. Bisa dipercaya? Aku belum yakin. Tapi aku tahu siapa yang bisa kupercaya sepenuhnya. Aditya menggenggam tangan istrinya. Kita hadapi ini sama-sama. Di luar hujan mulai turun. Di dalam rumah mereka berdiri bersama. Kuat. Karena kini musuh mereka bukan sekadar individu. Tapi sistem yang dulu mereka bela dan kini harus mereka lawan. Langit Semarang mendung. Bukan hujan tapi awan berat seolah menunggu runtuh. Di markas kecil yang sederhana, Aditya bersama tim Intel merancang operasi. Target, Irwan Saputra, buron, kini diduga memimpin jaringan distribusi senjata di bekas pabrik karet, Grobogan. Kita masuk malam ini, ujar Aditya. Jangan ada peluru nyasar, kita bukan balas dendam. Kini bukan soal nama, melainkan menutup bab yang belum selesai. Di Purwo, Salsabila mengecup dahi Zahra yang tertidur lalu berdiri di balik jendela. Ya Allah, jaga dia malam ini. Dia tahu Aditya dia luar untuk operasi penting, tapi tak tahu betapa dekat suaminya dengan bahaya. Operasi berlangsung diam. 5 anggota masuk dari belakang, Aditya dari sisi timur. Di dalam gudang, Irwan tengah berbicara dengan 2 orang asing. Semua alat sudah datang. Distribusi 2 hari lagi. Isyarat diberikan. Bongkar! Teriakan. Lampu sorot, desing peluru. Irwan melarikan diri, tapi Aditya mengejar. Di luar gudang mereka berhadap-hadapan. Kau pikir sistem ini layak dipertahankan, Dit? Yang rusak orangnya, seperti kamu. Irwan tertawa mengangkat pistol. Tapi tembakan lain mendahului, menembus lengannya. Maya muncul dari bayang, senapan laras pendek di tangan. Aku sudah terlalu lama diam, sekarang cukup. Operasi selesai. Irwan ditangkap. Jaringan terbongkar. Aditya kembali ke mobil, lelah tapi lega. Luka kecil di lengan tak berarti dibanding beban yang akhirnya terangkat. Pagi harinya, Aditya berdiri di depan rumah. Salsabila membukakan pintu. Lengganmu kenapa? Luka sedikit, tapi hati sembuh sepenuhnya. Zahra memeluknya. Ayah pulang. Dan tak pergi jauh-jauh lagi.
balas Aditya. Seminggu kemudian, Aditya ditawari jabatan, instruktur utama di Akademi Kepolisian untuk Etika dan Integritas. Ia menerimanya. Bukan karena aman, tapi karena tahu perubahan besar dimulai dari ruang-ruang kecil. Sore itu, di pantai kecil, mereka duduk bertiga. Salsabila menatap matahari yang turun. Akhir cerita? Bukan, ini awal babak baru, jawab Aditya. Dan aku kapten timnya, teriak Zahra. Mereka tertawa. Di langit, senja menggantung tenang. Dan di bawahnya, sebuah keluarga kecil tetap berdiri, utuh, setelah melewati badai. Tamat.